penuntut umum yang kami hormati dan para hadirin pengunjung sidang yang berbahagia. Mengawali nota pembelaan, kami penasihat hukum dari terdakwa Heru Hanindyo berdasar surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan dan seterusnya. Terlebih dahulu kami memanjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita berada di dalam ruang peradilan yang terhormat ini untuk menyampaikan nota pembelaan terhadap surat tuntutan pada pidana dari penuntut umum pada persidangan hari Selasa tanggal 22 April 2025 yang lalu. Kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia dengan sikap arif dan bijaksana telah memimpin jalannya persidangan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar serta mengizinkan kami untuk mempelajari tuntutan dari penuntut umum sehingga kami dapat menyusun nota pembelaan. Selanjutnya kami sampaikan pula rasa terima kasih kepada dan rasa hormat kami kepada penuntut umum yang telah berusaha dengan penuh rasa tanggung jawab melakukan tugasnya. Kita sama memahami bahwa kita telah melampaui seluruh proses persidangan yang cukup melelahkan dengan menguras potensi yang melekat pada diri kita masing-masing serta menyita waktu yang sangat berharga milik terdakwa. Kesemuanya ini bertujuan untuk menemukan kebenaran material dan menempatkan supremasi hukum di atas segala kepentingan dengan selalu berpedoman kepada the rule of law dan tidak mengedepankan rule of law. Oleh karenanya, kita selalu mendahulukan kepentingan hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa fakta hukum yang terungkap dengan jelas sepanjang persidangan sudah pasti telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan untuk diwujudkan dalam penegakan hukum atas hasil persidangan dalam perkara ini. Bahwa mohon maaf saudara penasihat hukum, apakah ini mau dibaca semua? Tidak, nanti sebagian ada dilompat. Ya, hal-hal tertentu saja yang kami bacakan yang mulia. Bahwa dalam menjalankan suatu keadilan, hakim bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, rakyat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, dan para hadirin pengunjung sidang yang berbahagia. Untuk itu patut disadari bersama, proses menuntut, membela, mengadili harus didasari kebenaran material yang hakiki sehingga tidak terpolarisasi dalam wacana pemikiran formal yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang tak jarang mengabaikan hak-hak dan keberadaan seorang makhluk yang bernama manusia hanya demi memenuhi target tercapainya semua unsur dalam ketentuan hukum yang telah terlanjur disangkakan pada tersangka dan menanggalkan substansi yuridis dari kasus ini. Karena bagaimanapun juga berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik maupun dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum bukanlah merupakan karya agung yang seolah-olah tidak ada cacatnya. Berdasarkan prinsip tersebut di atas, kami berharap kepada Majelis Hakim yang mulia agar menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Karena sebagai penentu terbukti tidaknya seorang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti hasil pemeriksaan di dalam persidangan. Karena lazimnya dalam persidangan di pengadilan baru terungkap keterangan dari para saksi yang sebenarnya merupakan kebenaran material yang nantinya sebagai acuan pokok untuk dipergunakan Majelis Hakim yang mulia dalam memutus suatu perkara. Maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan nota pembelaan dari terdakwa yang maksudnya tidak lain untuk membantu Majelis Hakim yang mulia dalam mencari dan menemukan hukumnya dari perbuatan yang
didakwakan kepada diri terdakwa sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya, sehingga sesuai pula dengan maksud dari proses penyelesaian suatu perkara pidana untuk didapatkannya kebenaran material, bukan kebenaran semu di dalam perkara ini. Bahwa dasar penuntutan terhadap terdakwa Heru Hanindyo sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan bertentangan dengan hukum pembuktian mengenai alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus dan unsur mens rea. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Apabila kedua unsur tersebut digabungkan, maka memiliki arti satu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Bahwa prinsip pemidanaan kepada seseorang adalah diletakkan pada minimal dua alat bukti, dan dari dua alat bukti tersebut ada keyakinan bahwa seorang bukan diawali keyakinan terlebih dahulu, kemudian mencari dua alat bukti lagi untuk memenuhi dua alat bukti tersebut, kemudian menerobos dan mengabaikan ketentuan pembuktian. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang berbahagia, kami tim penasihat hukum sangat meyakini bahwa fakta dan tuntutan yang dianggap terbukti oleh penuntut umum adalah fitnah dan berasal dari rekayasa. Fitnah dan rekayasa ini mungkin sudah diyakini oleh publik, sebab dengan digandengkannya pemberitaan atas terdakwa dengan suap atau gratifikasi, hakim sebagai mana secara keji disampaikan melalui fitnah dan rekayasa yang rapi. Opini publik yang dibangun bahwa terdakwa Heru Hanindyo melakukan perbuatan pidana suap atau gratifikasi tersebut bisa kami maklumi, karena memang opini publik tersebut dibangun untuk menghancurkan harkat dan martabat terdakwa sebagai hakim. Mudah-mudahan dengan pembelaan ini dan pemberitaan yang layak dan berimbang, masyarakat akan memahami dan meyakini bahwa dakwaan dan tuntutan yang dianggap terbukti oleh penuntut umum terhadap terdakwa adalah fitnah dan rekayasa. Dengan mengingat kedudukan dan kapasitas kami sebagai penasihat hukum terdakwa, serta sebagai anak manusia yang selalu mendambakan kebenaran dan selalu berusaha untuk ikut memperjuangkan kebenaran dan mendambakan tegaknya keadilan, maka kami dengan maksud agar semua pihak, khususnya majelis hakim, dapat melihat perkara ini secara utuh. Hal ini penting agar kita dapat mengetahui secara jelas terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Dengan pikiran ini, maka kami secara moral merasa ikut bertanggung jawab meluruskan peristiwa yang sesungguhnya, yang selama ini secara tendensius telah dimanipulasi dan dibengkokkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melindungi kepentingan yang dapat dipastikan bukan untuk penegakan kebenaran dan keadilan. Majelis hakim yang kami hormati, satu tren buruk dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi, adalah tuntutan yang tinggi terhadap terdakwa oleh penuntut umum. Berbagai alasan yang dibangun oleh penuntut umum untuk menuntut hukuman tinggi, seperti dalam perkara terdakwa, tuntutan yang tinggi disertai alasan yang memberatkan serta dikemukakan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, bagi kami sebagai pisau bermata dua. Pertama, tuntutan ini adalah satu bentuk penyanderaan terhadap majelis hakim agar menghukum terdakwa. Kalau majelis hakim tidak menghukum terdakwa dengan hukuman yang tinggi, maka majelis hakim akan dikatakan tidak mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kedua, untuk menunjukkan kepada atasan mereka bahwa para penuntut umum ini telah berhasil membuktikan bahwa Hakim Heru Hanindyo telah melakukan korupsi sehingga mereka tuntut dengan
hukuman yang tinggi, yaitu 12 tahun terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Heru Hanindyo. Dengan tidak bermaksud menggurui para penuntut umum dan penyidik Kejaksaan Agung yang terkenal pintar, maka sudah sepatutnya penegak hukum mulai dari penyidikan, dakwaan hingga penuntutan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sehubungan dengan surat tuntutan yang tidak benar ini tidak berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum yang benar ini, maka surat tuntutan seperti ini adalah sangat tentu tidak sesuai dengan hukum pidana dan maksud pemberantasan tindak pidana korupsi yang kita dukung bersama dewasa ini. Seorang terdakwa dituntut haruslah berdasarkan kesalahan yang dilakukannya. Terdakwa dipaksa untuk mengakui hal yang tidak pernah dilakukan.